Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Sabtu 3 Desember 2022. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audranda Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama jelang Natal dan Tahun Baru tahun 2023, ribuan ekor babi di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang mati mendadak, diduga mirip terkena virus ASF yang terjadi 2 tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Ketua Gerakan Peternak Babi Indonesia Heri Ginting. Dari data yang dimilikinya, sebanyak 2.000 lebih hewan babi dari laporan anggotanya mati mendadak. Begitu juga dengan hewan babi miliknya, 14 ekor mati dalam 1 minggu. Hewan babi yang mati kebanyakan memiliki ciri-ciri terkena virus African Swine Fever atau ASF yang mengalami panas tinggi dan tidak mau makan, disusul kemudian mati mendadak. Dari peristiwa ini, kondisi hewan berkaki 4 yang mati kebanyakan menyerang indukan. Heri Ginting berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memberi solusi adanya virus yang menyerang hewan babi di kawasan Medan dan Deli Serdang tersebut, mengingat belum adanya vaksin khusus untuk virus AFS ini. Kalau untuk ternak babi pribadi saya, babi saya yang sudah mati 15 ekor induk. Dan banyak juga ternak babi masyarakat. Masyarakat punya berapa banyak yang melapor ke organisasi? Yang sudah melapor ke saya yang dari 2 kabupaten, Kota Medan dan Deli Serdang itu kisaran 2.000 ekor. Pasca wabah virus flu babi menyerang peternakan di Kota Medan Jumat sore. Bangkai dalam sepekan ditemukan sebanyak 3 ekor terapung di Sungai Badera di Medan Marelan. Bangkai yang terapung anaknya dan induk yang mati terpapar virus ASF atau H1N1 dan terapung sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Sengaja dibuang oleh pihak peternak, dampaknya kepada warga dan nelayan yang berada di bantaran Sungai Badera. Menurut data, hewan ternak babi banyak yang mati bukan pertama kali ini terjadi. Terapung di Sungai Badera ini tapi sudah yang kedua kali akibat terpapar virus. Di tahun 2019, yang lalu juga banyak bangkai babi yang terapung. Diharapkan para peternak babi tidak membuang bangkai babinya ke dalam sungai. Salah seorang warga bantaran Sungai Badera, Siagian, mengatakan dalam beberapa hari ini sudah ada 3 ekor yang hanyut di bawah air dari hulu sungai. Ditemukan warga dan nelayan dalam kondisi aroma tak sedap dan sangat meresahkan warga dan nelayan yang menggunakan Sungai Badera sebagai tempat mencari makan dan aktivitas warga. Kami ajak Anda untuk ke informasi lainnya. Berbagai cara orang menyemarakkan Hari Disabilitas Internasional tahun 2022, diantaranya di Kota Medan, puluhan anak-anak penyandang disabilitas melakukan aksi turun ke jalan dengan cara menghibur para pengendara yang melintas di persimpangan Kota Medan siang tadi. Dengan menyanyikan beberapa lagu menggunakan alat musik dan theatrical pantomim, puluhan anak-anak penyandang disabilitas menghibur para pengendara yang melintas di persimpangan Jalan Balai Kota dan Raden Saleh, Kota Medan. Aksi puluhan anak-anak penyandang disabilitas turun ke jalan menjadi sorotan masyarakat yang melintas, apalagi beberapa dari mereka memberi setangkai bunga mawar kepada para pengendara dengan aksi pantomim. Berdasarkan situs resmi PBB, peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2022 pada hari ini mengambil tema solusi transformatif untuk pembangunan inklusif dengan peran inovasi dalam mendorong dunia yang dapat diakses dan andil. Koordinator aksi Antonius Sitanggang mengatakan bahwa aksi penyandang disabilitas turun ke jalan merupakan dalam upaya menyemarakkan dan mengedukasi kepada masyarakat untuk mewujudkan hak maupun keadilan bagi para penyandang disabilitas. Guna mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030, pada tahun 2030, di Indonesia dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk meningkatkan kerjasama dalam penanganan penyebaran penyakit HIV/AIDS sebagai ancaman kesehatan yang mematikan. Berdasarkan data WHO tahun 2018, tercatat sekitar 1,8 juta orang terinfeksi baru HIV per harinya. Tingginya orang mengidap penyakit AIDS di segala usia harus dilakukan upaya langkah-langkah antisipasi dalam penanganan penyebarannya di tengah masyarakat.
Kolaborasi melibatkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan media bermitra untuk bekerja sama dalam penanggulangan HIV/AIDS di tengah masyarakat. Indonesia AIDS Coalition terpilih untuk menjalankan program penguatan sistem komunitas dan hak asasi manusia. Salah satu program yang dijalankan diantaranya melakukan anggaran khusus penanggulangan HIV bagi organisasi masyarakat sipil melalui mekanisme swakelola. Koordinator kasus pengidam HIV/AIDS pada anak di Kota Medan, kondisinya sudah dianggap mengkhawatirkan. Dengan peringatan Hari AIDS Sedunia sebagai momentum untuk bersama bergerak dengan menguatkan regulasi dalam penanggulangan dan mengakhiri epidemi HIV/AIDS. Atau di sekitaran mall tidak. HIV/AIDS di Kota Medan itu memang terjadi peningkatan dan angkanya Medan juga cukup mengkhawatirkan ya. Contohnya aja misalnya kita katakanlah anak gitu ya, jumlah anak itu juga yang terkait dengan isu ini juga semakin meningkat di tahun ini, di Hari AIDS Dunia ini, supaya satukan gerakan, kuatkan regulasi. Nah, pemirsa, warga desa Tanjung Medan, Mandeling Natal mulai membersihkan rumah sekaligus toko pakaian yang tertimbun material longsor. Material batu besar dari longsoran tebing setinggi 15 meter yang menimbun satu unit rumah sekaligus toko pakaian dan satu unit mobil ini mulai dibersihkan warga. Gotong royong membersihkan satu persatu material batu besar yang berada di dalam rumah milik Sulhan, warga desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandeling Natal menggunakan alat seadanya. Akibat longsor, material batu ini mengakibatkan rumah sekaligus toko pakaian ini rusak, berat, dan tidak bisa digunakan kembali. Selain rumah, satu unit mobil Toyota juga mengalami ringsek akibat hantaman longsor batu besar. Sebelumnya, peristiwa longsor ini terjadi hari Kamis pukul 11 malam kemarin saat hujan lebat mengguyur wilayah tersebut. Badan Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Mandeling Natal banjir setinggi lutut orang dewasa akibat drainase yang tersumbat. Akibat tinggi curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Mandeling Natal beberapa hari terakhir ini membuat Badan Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Mandeling Natal digenangi air hujan. Banjir setinggi lutut orang dewasa ini juga akibat luapan drainase yang tersumbat. Selain badan jalan, air pasang ini juga terjadi di halaman toko dan rumah warga di sekitaran Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan. Sementara pengendara yang melintas dari genangan banjir ini harus hati-hati karena kondisi banjir belum surut. Sebagian warga yang melintas terpaksa harus mencari jalan alternatif. Banjir langganan ini sering terjadi setiap curah hujan tinggi. Paritnya menyempit bang ya? Mungkin iya. Menyempit paritnya bang ya? Iya bang. Jadi ini udah berapa lama nih bang seperti ini bang? Kalau curah hujan begini, deras hujan, udah beberapa sering kali banjir. Pemirsa, puluhan warga desa Sena yang mayoritas kaum ibu rumah tangga melakukan aksi damai di depan kantor desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Mereka datang untuk mempertahankan tempat tinggalnya agar tidak tergusur. Salah seorang warga Halimah Sembiring mengatakan aksi damai dilakukan untuk menolak penggusuran rumah di desa Sena untuk pembangunan Islamic Center. Kami butuh legalitas hukum untuk tempat tinggal warga desa Sena dan juga meminta kepada pemerintah agar mencabut izin konsesi perusahaan karena mensinyalir ada oknum yang bermain. Sebenarnya warga desa sangat mendukung pembangunan Islamic Center namun tidak mau meninggalkan tempat tinggal yang sudah mereka tempati selama 70 tahun. Warga bermohon kepada pemerintah khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi, pembangunan tersebut haruslah berkeadilan dan berkemanusiaan karena mereka juga manusia. Memasuki momen perayaan Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Kota Sibolga mulai terlihat ramai penumpang yang akan menyeberang ke Gunung Sitoli Nias. Keramaian penumpang kapal mulai terlihat di terminal penumpang di Pelabuhan Sibolga. Untuk perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini, pihak otoritas Pelabuhan Sibolga menyediakan 3 armada kapal penyeberangan masing-masing KM Ononiha, KM Wira Glory, dan KM Wirajaya Lines dengan masing-masing melayani rute Sibolga, Gunung Sitoli Nias, dan Sibolga Teluk Dalam. Tak hanya menyediakan armada penyeberangan, pihak otoritas Pelabuhan Sibolga juga melakukan sejumlah pembenahan
di terminal pelabuhan seperti terminal ruang tunggu penumpang dan lorong menuju kapal. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pelabuhan Sibolga, Toyib, menjelaskan, menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, pihaknya telah beberapa persiapan dalam mengantisipasi lonjakan penumpang di Pelabuhan Sibolga seperti menyediakan 3 armada kapal serta peningkatan pelayanan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Dampak dari galian barit tapal batas dan isolasi milik kebun PTP Nusantara 3 Kebun Mambang Muda membuat pemukiman dan lahan perkebunan milik warga terendam banjir di Desa Aikanopan, Kecamatan Kual Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Warga tuduh sejak normalisasi galian parit isolasi dan tapal batas lahan perkebunan dengan warga pada saat hujan tiba membuat sejumlah pemukiman dan lahan pertanian milik warga terendam air hujan dan sulit surut. Merasa dirugikan, sebanyak 7 orang perwakilan warga dari 3 lingkungan, yakni Kampung Sidodadi, Sibenggol-Benggol, dan Blok 80 Kelurahan Aikanopan Timur yang didampingi oleh Komisi B DPRD datangi kantor perkebunan PTPN 3 Mambang Muda untuk menyampaikan keluhan mereka. Salah seorang kepala lingkungan, Edi Joko Susanto, mengatakan bahwa selain terkait keluhan galian tapal batas, warga juga keluhkan pasca banjir besar akses jalan milik kabupaten rusak berat dan nyaris terputus. Karena hal itu, warga mencari jalan alternatif dan satu-satunya adalah akses jalan milik perkebunan agar dapat memberi akses jalan dengan membuka portal dan juga memperbaiki badan jalan agar mobil dan truk angkutan hasil perkebunan milik dapat keluar dari perkampungan mereka. Serikat Pedagang Kaki Lima Kota Padang Sidempuan menggelar demo di depan kantor Wali Kota Padang Sidempuan. Aksi demo ini digelar guna menolak penggusuran yang dilakukan pemerintah Kota Padang Sidempuan sejak beberapa hari lalu. Dengan bertuliskan Serikat Pedagang Kaki Lima Anti Penindasan Kota Padang Sidempuan menolak penggusuran spanduk yang dibentangkan oleh PKL di tengah Jalan Sudirman, tepatnya di depan pagar kantor Wali Kota Padang Sidempuan. Para pedagang ini menggelar aksi demo sejak Jumat pagi tadi untuk menyuarakan aspirasi mereka agar pemerintah Kota Padang Sidempuan tidak menggusur mereka dari lapangan dagang yang mereka tempati di seputaran Jalan Tamrin. Pedagang kaki lima yang kebanyakan kaum ibu-ibu ini hanya bisa menangis saat menyampaikan aspirasinya agar Wali Kota Padang Sidempuan, Irsan Effendi Nasution, mengurungkan niatnya untuk menggusur para PKL. Massa mendesak dan meminta agar Wali Kota Padang Sidempuan keluar untuk menjumpai para PKL supaya bisa berdialog terkait penggusuran tersebut. Nah pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari Pak. Mari. Ini masih kawan air. Wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. PT Permodalan Nasional Madani berkolaborasi dengan Karya Digital Madani menyelenggarakan pelatihan Community Leaders guna mendukung keberadaan UMKM naik kelas.
Community leaders adalah sosok pendamping nasabah permodalan nasional Madani Mekar, yakni pimpinan komunitas yang akan membantu nasabah untuk melakukan pendampingan dan pelatihan sederhana di dalam grup sehingga usaha nasabah bisa berkembang lebih maju dan naik kelas. Pendampingan ini tidak terlepas dari komitmen pendampingan permodalan nasional Madani dalam membangun hubungan emosional dan memberikan dukungan kepada para pendamping nasabah sebagai bekal untuk mendapatkan pengetahuan baru yang berdampak baik kepada kemajuan usaha nasabah PNM. Dikatakan pelatihan ini dilakukan secara serentak di 4 kota, yakni Medan, Palembang, Semarang, Wonogiri. Sementara menurut pimpinan PNM Cabang Medan Alfian Langkamane, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada AO yang ada di Medan, karena seorang leader harus bisa menjadi guru dan orang tua bagi temannya yang sudah tergabung menjadi community leaders sekaligus membimbing nasabah Go Digital agar naik kelas. Disampaikan bukti dukungan kepada para pelaku UMKM saat ini, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp155,35 triliun kepada nasabah PNM Mekar yang berjumlah 13,26 juta nasabah. Selain itu, PNM sudah memiliki 3.500 kantor layanan PNM Mekar dan 6.358 kantor layanan PNM Ulam di seluruh Indonesia. Pimpinan cabang PNM Medan Alfian Langkamane berpesan kepada semua leader agar selalu meningkatkan kapasitasnya sehingga ilmunya dapat disalurkan kepada rekan yang lain. Selain itu, setiap pelatihan diharapkan mengedepankan antusias karena hal itu dapat menjadikan setiap pelatihan menambah kapasitas pula. Karena Pak Erick Thohir itu program untuk fokus terhadap bagaimana UMKM naik kelas. Nah, di PNM sendiri memang juga diberikan target untuk meningkatkan naik kelas. Nah, salah satu wujudnya misalnya bergabung di holding ultramikro. Jadi PNM, Penggadaian, BRI itu digabung dalam satu holding dengan tujuan apa? Terutama khususnya yang di PNM ini, ibu-ibu yang pengusaha ultramikro itu bisa juga mendapatkan akses pembiayaan yang lebih. Itu adalah salah satu contoh mungkin yang konkret yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Sekarang itu kalau banyak nasabah, sekarang total nasabah kalau kita sendiri di PNM Medan kan lebih kurang sudah 508.000 ya, 508.000 nasabah nih yang ultramikro. Yang naiknya itu kalau 10% udah ada sih, Mbak. Kegiatan ini dihadiri Wakil Pimpinan PNM Cabang Medan Parningotan Siagian, Okfa Indah Nasution, selaku Wakil Pimpinan Cabang Medan, Delviana Navera Tiolfa Malau, selaku Manajer Supporting PNM Cabang Medan, dan pemateri Eka Fenti Widayandari, dan Hanna Eksaudia Eka Safutri selaku narasumber. Untuk meningkatkan mutu siaran TVRI Sumatera Utara pada tahun 2023 agar dapat dijadikan masyarakat sebagai tuntunan, Ketua Tim dan Produser melakukan konsinyering untuk menentukan pola acara di Heritage Hotel and Restoran Bukit Lawang. Kegiatan konsinyering pola acara tahun 2023 TVRI Sumatera Utara dibuka oleh Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara, Tahrizal. Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara menyampaikan berbagai perubahan yang akan dihadapi pada 2023 mulai dari penambahan jam siaran hingga konten acara yang akan disiarkan sehingga menjadi perhatian serius bagi setiap ketua tim dan produser. Tahrizal berharap agar setiap ketua tim mampu berinovasi sehingga TVRI sebagai lembaga penyiaran publik menjadi sarana informasi bagi masyarakat, baik tentang pembangunan daerah dan kepariwisataan serta UMKM. Pada kegiatan konsinyering yang dilaksanakan, turut mengundang KPID Sumatera Utara dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Komisioner KPID Sumut, Muhammad Syahrir mengatakan bangga dengan keberadaan TVRI sebagai TV lokal yang dapat mengangkat kearifan lokal. Ia berharap agar seluruh SDM lebih berinovasi dan meningkatkan tayangan siaran sehingga akan dijadikan masyarakat sebagai sumber informasi yang terpercaya. Sebagai TV lokal, TVRI Sumut harus menyampaikan informasi yang terdapat di berbagai daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam dan budayanya.
Sumatera kedaerahan itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks konten, saya pikir dalam konteks evaluasi hari ini setidaknya teman-teman bisa melakukan langkah-langkah bagaimana dalam tanda kutip menjual Sumatera Utara sehingga nantinya Sumatera Utara itu berimbas positif dalam pariwisatanya, budayanya, UMKM dan segala macam. Sehingga peran TVRI tidak sekedar hadir dalam menayangkan informasi saja, tapi TVRI juga mampu menjadi telemarketing, menjadi pihak yang mensinergi dengan Sumatera Utara dalam konteks apapun. Saya pikir dengan kritik dan saran setidaknya ke depan TVRI dalam era digitalisasi mampu mempersiapkan diri. Situasi bagaimana tayangan itu supaya baik, karena digital sekarang ini kan bicara tentang kualitas siaran. Tapi kita harapkan TVRI mampu mengubah kualitas isi siaran. Itu menjadi catatan penting bagi kita. Harvina Zuhra selaku Kabid Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut menyampaikan bahwa saat ini masih menjadikan TVRI sebagai mitra untuk menyampaikan berbagai kebijakan dan informasi tentang pemerintah. Harvina Zuhra berharap agar konten siaran selain berita hendaknya dikemas dengan menarik sehingga kaum milenial memberikan perhatiannya dan mengetahui banyak hal tentang Sumatera Utara. Di tengah digitalisasi dan sosial media yang begitu marak, TVRI tetap menjadi tontonan dan juga tuntunan bagi masyarakat agar budaya dan juga pesan-pesan pembangunan juga bisa sampai ke masyarakat. Tentunya itu. Nah, pemirsa, tahukah Anda bahwa perkembangan digital tidak hanya dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, namun juga pendidikan yang didukung peningkatan kompetensi guru dalam penguasaan teknologi informasi dan juga komunikasi. Pentingnya kompetensi guru menguasai teknologi informasi dan komunikasi karena guru ujung tombak dan penentu keberhasilan sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran guna mempercepat terciptanya sumber daya manusia. Guna mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan perangkat lunak pendidikan yang interaktif, maka Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sumatera Utara bekerjasama dengan Biro Institut Teknologi Dell dan Bebras melakukan pelatihan computational thinking di Kota Medan. Pelatihan yang dibuka Kepala LPPM IT Dell Alberta Sagala secara virtual ini diikuti para guru dari tingkat sekolah dasar hingga SMA. Demikian halnya pihak Bebras Inggriani Liam menyatakan pelatihan computational thinking sangatlah penting pada era digitalisasi guna menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ketua Harian IGI Sumatera Utara Samiun Alim menyatakan pada era digitalisasi khususnya dampaknya terhadap proses pembelajaran membawa perubahan besar dari model pembelajaran sebelumnya dan harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi para peserta didik. Dengan demikian, ilmu pengetahuan para guru dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penting. Kami dari Ikatan Guru Indonesia merasa sangat bahagia dan berbangga hati bisa bekerja sama dengan Bebras IT Dell, di mana nanti di sini Bapak Ibu guru dilatih untuk pelatihan computational thinking. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah supaya kita bisa mengajar mata pelajaran dengan menggunakan IT untuk di setiap mapel kita. Dan ini adalah merupakan kebutuhan Bapak Ibu guru di era digital. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berlatih IT dibantu oleh Bapak Ibu dari Dell dan juga mahasiswa dari Dell. Harapannya di dalam kegiatan ini kita bisa lebih meningkatkan kemampuan kita sehingga mampu mengemas pembelajaran kepada peserta didik dengan high order thinking skill yang dibutuhkan pada saat ini. Sementara itu, pelatihan computational thinking ini menghadirkan narasumber berlangsung hingga hari ini, diantaranya Eka Stefani Sinambela, Sarimutia Silalahi maupun narasumber lainnya. Program pelatihan computational thinking guru di Kota Medan Bebras Biro Institut Teknologi Dell ini dilangsungkan di SMA Negeri 1 Medan yang dihadiri Kepala SMA Negeri Medan diwakili Wakasek Humas AS Sormin. DPRD Toba resmi menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Raperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun anggaran 2023 sebesar 1,1 triliun rupiah. Secara rinci ditetapkan pendapatan asli daerah PAD sebesar 1,1 triliun
dan belanja sebesar 1,1 triliun serta pembiayaan 44 triliun rupiah. Pengesahan APBD Toba tahun anggaran 2023 dimaksud digelar dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Toba Effendi SP Napitupulu, didampingi Wakil Ketua Mangata Silayan dan Wakil Ketua Chandro Manurung. Hadir pula Bupati Toba Insinyur Pol Taksitorus, Sekdakap Dr. Andes August Sitorus, unsur Forkopimda, dan pimpinan OPD lainnya. Usai laporan, Effendi mempersilahkan 6 fraksi DPRD Toba menyampaikan pendapat akhir mereka terkait raperda tersebut. Dalam pandangan akhir yang disampaikan masing-masing fraksi, yakni PDIP, Perindo, Golkar, Nasdem, serta Golkar menyatakan dapat menerima raperda APBD Toba tahun anggaran 2023 sebesar 1,1 triliun rupiah lebih untuk ditetapkan menjadi perda. Sementara itu, Partai Demokrat tampak tidak membacakan pandangan akhir fraksinya dalam sidang paripurna yang digelar. Pimpinan ketua dan sekretaris fraksi serta anggotanya usai menandatangani daftar hadir peserta sidang paripurna langsung meninggalkan ruangan sidang paripurna DPRD. Ketua DPRD Toba Effendi SP Napitupulu, SE dalam sambutan akhirnya juga meminta Bupati dan jajarannya melaksanakan semua persetujuan bersama sebagai capaian hasil persetujuan bersama di paripurna DPRD Toba. Nah, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan terus dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan jaminan sosial tepat sasaran dan sebagai acuan untuk menyalurkan berbagai program bantuan dan perlindungan sosial kepada masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara terus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial dalam penanganan fakir miskin melalui program jaminan sosial yang disalurkan oleh pemerintah. Percepatan pemutakhiran serta validasi dan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan secara update dan berjenjang serta berlapis yang dimulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi hingga diterbitkannya surat keputusan penetapan DTKS dari Kementerian Sosial yang telah divalidasi dan diverifikasi. Selain itu, pembaruan data terpadu DTKS dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dalam penanganan fakir miskin sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terkait penanganan fakir miskin seperti melalui program jaminan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah. Guna menyemarakan Hari Guru ke-77 tahun, di Kabupaten Deli Serdang dilakukan edukasi anak berbasis lokal, sekaligus pembentukan himpunan tenaga pendidik anak usia dini. Bunda PAUD Deli Serdang, Yunita Ashari Tambunan, didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Boya Yanti Timur, Tumanggor bersama pembina Himpaudi Anita Lubis dan Wastiana Harahap, menghadiri acara pelantikan pengurus daerah Himpaudi Kabupaten Deli Serdang. Himpaudi merupakan wadah organisasi tenaga kependidikan anak usia dini yang memegang peranan sangat strategis. Terlebih, PAUD merupakan wadah pendidikan anak usia Golden Age yang sangat penting dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan. Dalam memberikan perhatian pada anak, tidak hanya kepada kondisi yang sehat atau sempurna saja, namun anak yang tidak sehat atau berkebutuhan khusus juga harus diprioritaskan serta menjadi tanggung jawab bersama. Bunda PAUD Deli Serdang mengucapkan selamat kepada pengurus yang dilantik dan mengapresiasi kegiatan buku mewarnai berbasis kearifan lokal. Gebiar kegiatan sebelum acara pelantikan digelar ada 5 kegiatan yang diperlombakan, yaitu lomba paduan suara, lomba menari, lomba senam, lomba mendongeng, dan lomba pembelajaran. Menjadi anak-anak Deli Serdang yang betul-betul mempunyai kualitas, berakhlak, dan bisa menjadi anak-anak yang menjadi anak yang betul dicintai oleh masyarakat. Sementara itu, Ketua Himpaudi Deli Serdang, Ari Dwi Ningsi mengatakan dari 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, pengurus Himpaudi Kabupaten baru
14 kecamatan yang melakukan musyawarah dan sisanya dalam waktu dekat akan menyusul. Mudah-mudahan melalui buku mewarnai yang di launching hari ini, anak-anak dapat memahami budaya yang ada di Deli Serdang khususnya. Jadi acara lomba ini digelar untuk 5. Nah, pemirsa, tahukah Anda bahwa selain memberikan pemahaman dan juga kesadaran kepada masyarakat pentingnya kebersamaan menjaga lingkungan melalui gotong royong, pada Jumat Bersih, pimpinan organisasi perangkat daerah dan unsur TNI dari Kodim 0210 serta para pelajar serta ASN juga di lingkup Pemda Taput melakukan gotong royong bersama pembersihan lokasi parkir Pekan Tarutung. Program Jumat Bersih merupakan program rutin yang diberlakukan di lingkup Pemda Tapanuli Utara pada setiap hari Jumat sebelum melakukan aktivitas pelayanan. Seperti halnya pada Jumat Bersih pagi tadi, Bupati Taput Nixon Nababan bersama pimpinan OPD, ASN dan para pelajar serta unsur TNI dari Kodim 0210 melakukan Jumat Bersih dengan bergotong royong melakukan pembersihan lokasi parkiran di Pajak Tarutung. Seperti halnya pada Jumat Bersih untuk pembersihan dan penataan lokasi bau jalan parkir di Pajak Tarutung. Selain disebabkan pendangkalan parit maupun sampah yang menghambat di saluran parit dan bahu jalan dan area parkir. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari Pak. Mari. Iya, ini masih kawan air. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, ancaman resesi ekonomi 2023 tidak menyurutkan niat para entrepreneur bidang makanan untuk mengembangkan usahanya sehingga bisnis ramen yang memiliki kaya cita rasa dengan harga terjangkau menjadi incaran penikmat kuliner. Meningkatnya minat masyarakat, khususnya penikmat ramen, hingga membuat banyak pemilik restoran berlomba menyediakan hidangan mie dengan cita rasa khas kaldu berbasis daging, ikan, ayam, dan berbagai suguhan topping lainnya. Restoran kuliner ramen di Kota Medan ini merupakan cabang ke-59 di Indonesia yang memiliki sertifikat halal sehingga aman untuk dikonsumsi dengan harga yang terjangkau, cocok untuk semua kalangan. Untuk menyantap ramen, penikmat kuliner dapat memesan bentuk mie keriting ataupun lurus dengan tambahan sambal bawang bagi pecinta rasa pedas. Lokasi restoran yang modern dengan nuansa identik negeri matahari terbit membuat pecinta kuliner menyantap hidangan lebih nikmat dan nyaman pula. Manajer pemasaran ramen Irma Amelia mengatakan bahwa tingginya minat masyarakat membuat pihaknya mengembangkan menu ramen yang bervariasi dengan perpaduan cita rasa Jepang dan Indonesia. Ramennya itu beda sama ramen-ramen yang biasanya. Biasanya kalau ramen yang otentik Jepang itu lebih light, sedangkan kita sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia yang lebih suka kuahnya lebih rich, gitu, lebih berasa. Terus juga ada Indonesian-nya lah, cita rasa Indonesia. Kayak misalnya kita ada menu ramen sambal mata, terus kita juga ramennya ini bisa dimakan pakai sambal ciri khas Indonesia, yaitu sambal bawang, sama ada sambal bawangnya juga. Penikmat kuliner mengatakan menu ramen yang viral di media sosial ternyata memiliki cita rasa yang gurih dan cocok di lidah para penikmatnya. Mienya
gurih dan pilihan variannya banyak, ada udang, ada daging sapi, macam-macam. Pas di lidah. Sementara itu dalam kurun waktu 4 tahun, gerai Ramen Ya berhasil membuka 59 cabang tersebar di Indonesia dan optimis untuk bangkit menjalankan bisnis kuliner di tengah ancaman resesi ekonomi. Bupati Taput Nixon Nababan bersama dengan pimpinan OPD, pelajar, serta personil dari Kodim 0210 dan pelajar melakukan gotong royong pada Jumat Bersih yang rutin dilakukan seperti pembersihan lokasi parkiran di Pajak Tarutung. Seperti halnya untuk kebersihan fasilitas umum seperti di Pajak Tarutung merupakan tanggung jawab semua pihak dan bukan hanya beban pemerintah. Selain itu, warga perlu memahami pentingnya kebersamaan menjaga lingkungan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, asri, dan bersih sehingga sikap peduli lingkungan hendaknya menjadi kebiasaan masyarakat. Demikian halnya pada gotong royong bersama dengan melakukan pemberdayaan lokal untuk menata kota agar lebih baik, lebih indah, dan bersih yang ditinjau langsung oleh Bupati Taput Nixon Nababan tadi pagi dalam kegiatan Jumat Bersih yang rutin dilaksanakan. Dalam kegiatan Jumat Bersih ini turut mendampingi Bupati Taput sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah serta ASN, pelajar, dan dari Kodim 0210 serta dibantu 1 unit alat berat untuk melakukan pembersihan sampah dan penataan areal parkir secara gotong royong. Pemirsa, pasca pandemi COVID-19 melanda Kabupaten Toba mulai menggelar berbagai atraksi hiburan dan juga wisata. Salah satunya panggung hiburan Festival Budaya Horas Batak Naraja yang merupakan rangkaian dari Festival Batak Naraja. Event yang digelar di Taman di Panjaitan Balige merupakan salah satu para event menyongsong pelaksanaan boat race F1H2O yang akan digelar pertama sekali di Asia Tenggara, yakni di Danau Toba Balige, Kabupaten Toba, yang akan dilaksanakan 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Peserta Festival Budaya Horas Batak Naraja berasal dari siswa-siswi SMP Balige dan santri MTSN Tobasa serta pemenang Toba Got Talent, Mosak, Sibolang Nauli, dan Sanggar Bonafit. Turut tampil juara 1 solois putri Pes Parawi Sumut, Firdauli Siombing yang mengiringi pagelaran fashion show karya Pestaria Pardede. Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan Festival Budaya Horas Batak Naraja tahun 2022 ini sebagai salah satu upaya dalam mempromosikan event boat race F1H2O serta untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah di Kabupaten Toba dan kedepannya akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Nah pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audranda Riolinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.